Yanxi, sang pembunuh bayaran tersohor, dengan cukup mudah berhasil mengalahkan orang yang ingin membalaskan dendam atas kematian adiknya. Dia pun melanjutkan pengembaraannya, di mana di tengah perjalanannya ia bertemu dengan pendekar lainnya yang bernama Kuota. Dalam pertemuan itu ia menawarkan uang yang begitu banyak pada Yanxi untuk memburu seseorang yang dulu kekasihnya. Saat mau menikah malah meninggalkannya pergi. Ia juga mengatakan kalau sebenarnya sakit hatinya bisa saja ia tahan, namun rasa malunya benar-benar tak dapat ia pendam. Kemudian ketika memberitahu jika nama kekasihnya adalah Si Obeng yang merupakan ketua perguruan pedang agung ketiga, mendengar nama Si Obeng seketika itu pula Yanxi langsung menolak karena menurutnya Si Obeng adalah satu-satunya rival dalam dunia persilatan. Ia menegaskan kalau dirinya akan menghabisi Si Obeng dengan caranya sendiri tanpa adanya intervensi dari orang lain. Atas penolakan ini membuat Kota melakukan penyerangan terhadap Yanxi. Meskipun Yanxi dengan mudah mengalahkannya, tapi tidak sampai hati untuk menghabisinya dan memilih pergi untuk melanjutkan perjalanannya. Keesokan harinya Yanxi langsung pergi ke perguruan agung ingin melawan Si Obeng, dan ternyata dia langsung disambut oleh ayah Si Obeng, Tuan Zhu, yang mengabarkan bahwa anaknya tersebut telah meninggal 1 bulan yang lalu. Mengetahui hal tersebut, Yanxi tampak masih tidak percaya dan dengan emosi ia melampiaskan kekecewaannya, yaitu dengan membelah peti yang bertuliskan nama Si Obeng. Xiaofeng, Semua orang di sana begitu marah karena dianggap telah menghina perguruan tersebut. Para murid dan guru langsung menyerang Yanxi. Tetapi Tuan Zhu sangat terkesima dengan kehebatan Yanxi dan dia mulai memahami perasaan Yanxi. Ia pun mengatakan bahwa bagi seorang pendekar, kehilangan lawan terbaik memanglah akan membuat kita sangat kesepian, bagaikan tidak punya arah tujuan lagi. Yanxi tiba-tiba mengalami batuk darah yang menandakan bahwa dirinya ternyata mengidap sebuah penyakit yang berbahaya. Singkat cerita, ia pun segera pulang dari sana dengan perasaan penuh kecewa karena ternyata sejak usia 10 tahun dia sudah berlatih keras agar bisa mengalahkan Si Obeng supaya namanya bisa menjadi legenda dalam dunia persilatan. Pada akhirnya kini semuanya telah sirna begitu saja. Bahkan saking kecewanya ia pun membuang pedangnya ke dalam danau sebagai tanda dirinya akan segera mundur dari dunia persilatan. Sudah tidak ada lagi lawan yang sepadan dengannya. Beberapa hari kemudian, saat Aci dan Mia sekeluarga sedang berada di pasar, tiba-tiba suruhan orang bos besar pun datang di sana dan langsung berusaha menjemput paksa Mia. Di tengah keributan, salah satu pendekar bayaran tampak mengenai wajah Aci dan begitu terkejut saat melihatnya. Di samping itu, di waktu yang sama, ketika keributan masih terjadi, muncullah Yanxi yang tak sengaja lewat, sembari membawa batu nisan yang baru saja ia beli untuk persiapan hari kematiannya. Para cecunguk yang berada di tempat itu langsung ketakutan dan kabur semua dari sana sampai kencing di celana. Singkat cerita, atas kejadian barusan, para warga yang menduga jika Yanxi ini pasti adalah seorang pendekar yang jago, kemudian berbondong-bondong mendatanginya untuk mengajari Aci, mengingat di desa mereka selalu ditindas oleh para penjahat karena tidak ada orang yang bisa kungfu.
Pada malam hari, Yansi pun mendatangi rumah bordil bos penguasa wilayah di sana dan langsung menghajar para pengawal yang berada di tempat haram tersebut. Lalu tanpa basa-basi, dengan kebrutalannya Yansi pun menghabisi bos besar. Kejadian itu membuat seluruh masyarakat bergembira hingga mengadakan tasyakuran kecil-kecilan setelah mendengar kabar akan COD-nya bos bordil jahat tersebut dengan malaikat kubur. Yansi yang belum mengetahui siapa sebenarnya Aci memutuskan untuk mengangkatnya sebagai murid dan mengajarinya kungfu. Bukan tanpa alasan, ia lakukan agar nanti ketika dia sudah mati ada yang mewarisi jurus pedang pamungkasnya. Yansi mengatakan jika Aci menguasai jurus pedang miliknya, maka tidak akan ada pendekar yang mampu mengalahkannya. Dengan polosnya, Aci selalu memperhatikan setiap jurus pedang yang diperlihatkan oleh Yansi. Yansi juga menceritakan kekecewaannya karena belum sempat melawan master pedang yang sangat tersohor di kalangan pendekar. Dia pun beranggapan percuma menceritakannya karena pasti Aci tidak akan paham karena dia hanya bengong melihatnya. Untuk itu, Yansi pun memilih kembali ke pondok kuburannya, tempat di mana ia menunggu ajalnya. Singkat cerita, Aci ini ternyata adalah si Obeng yang selama ini dicari oleh Yansi. Dia sengaja menyembunyikan identitasnya dan memalsukan atas kematiannya karena dia tidak ingin menjadi seorang pembunuh lagi. Dan di sini Yansi pun akhirnya memohon kepada si Obeng untuk menerima tantangannya walaupun ia menyadari akan kalah mengingat semua jurus pedangnya sudah diajarkan kepadanya. Akhirnya dia meninggal dengan tusukan pedang si Obeng dan bertemu dengan malaikat kubur. Dan setelah selesai memakam jasadnya, si Obeng pun memutuskan untuk berkelana sebagai orang biasa.